مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وبنت الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركات سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita daripada sekian banyak hambanya untuk ditempatkannya di tempat-tempat kebaikan. Kita berkumpul di majelis ini untuk sama-sama kita meneruskan kajian kita sebulan sekali, yaitu membaca akan riwayat hidup ibu kita, ibunya orang yang beriman, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan menakib tentang keluarga beliau juga. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW dan syafaat daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan kita doakan tuan rumah sekeluarga selalu sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan kayak itu juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita seberatan selalu merindukan perjumpaan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hati kita ini selalu ditambah-tambah kecintaan dan kerinduan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita sambung kembali pembacaan manaqib Siti Khadijah. Kali ini adalah tentang putri beliau yang paling terakhir, yaitu 6 pembusunya, yaitu Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah dilahirkan pada hari Jumat tanggal 20 Jumadil Akhir pada tahun kelima setelah kenabian. Ia adalah putri bungsu Nabi kita Muhammad SAW setelah Zainab
Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Saudara laki-lakinya yang tertua Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada usia muda. Sejak kecil Fatimah sudah dilahirkan hal keadaan cantik dan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ketika masih berumur 2 tahun, Fatimah ikut bersama ayah dan ibunya di perkampungan Syi'ib Abu Talib karena dibuikut oleh masyarakat Mekah. Pada tahun ke-10 kerasulan, ibunya yaitu Siti Khadijah wafat. Usianya saat itu menginjak 5 tahun. Fatimah pun menggantikan posisi ibunya dalam melayani, membantu dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seringnya menggantikan posisi ibunya, Fatimah mendapat gelar Ummu Abiha, yaitu ibu dari ayahnya. Ada cerita menarik dalam buku yang berjudul Fatimah Az-Zahra Al-Mar'ah An-Namudiyah fil Islam, karangan Ibrahim Amini. Di situ disebutkan memuat kejadian menarik saat Siti Khadijah mengandung Fatimah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk di pinggir sungai, tiba-tiba turun malaikat Jibril seraya memanggilnya. Ujar malaikat Jibril, "Wahai Nabi Muhammad, Allah mengucapkan salam untukmu dan dia menyuruhmu untuk memisahkan diri dari Khadijah selama 10 hari." Rasulullah mengutus Ammar bin Yasar ke tempat Khadijah dan berpesan, "Katakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, kamu jangan menyangka aku memisahkan diri dari dirimu karena ingin pindah atau karena benci, akan tetapi Tuhanku Allah menyuruhku melakukan hal itu agar urusannya dapat terlaksana. Kamu jangan menyangka selain yang baik, wahai Khadijah. Sesungguhnya Allah membanggakanmu di hadapan para malaikatnya setiap hari berkali-kali. Jika malam telah gelap, tutuplah pintu wahai Khadijah dan tidurlah di tempat tidurmu. Saya berada atau bagana di rumah Fatimah binti Asad." Fatimah binti Asad ini adalah ibu daripada Sayyidina Ali, Fatimah Marina. Jadi waktu itu Allah Ta'ala nyuruh Nabi kita Muhammad itu jangan menemui Siti Khadijah dulu untuk beberapa hari. Kena ada anunya, alasannya apa? Allah Ta'ala nyuruh. Nah, bukan aku nih sari keluar ikam gak ada, wahai Khadijah, Allah Ta'ala nyuruh. Nah, jadi ibaratnya tutup pintu, bila malam guring aja harus sama nunggu aku. Jar Nabi kita. Nabi menjalankan masa 40 hari dengan berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari. Jadi selama 40 hari itu Nabi kita disuruh Tuhan puasa 40 hari dan malamnya beribadah kepada Allah full. Kejadian berkali-kali Khadijah berkali-kali merasa sedih setiap hari karena kehilangan Rasulullah SAW. Ketika telah selesai masa 40 hari, malaikat Jibril turun lagi dari langit dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, Allah mengucapkan salam untukmu dan menyuruhmu agar bersiap menerima penghormatan dan persembahannya." Lalu Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa persembahan dari Tuhan semesta alam ini? Dan apa pula penghormatannya?" Ujar Jibril menjawab, "Aku kan ada tahu juga." Nah, ada tahu juga Jibril. Pokoknya ada gini. Sesaat kemudian turun malaikat Mikail dengan membawa sebuah mangkok yang ditutupi sapu tangan dari sutra. Setelah meletakkannya di hadapan Nabi dan menghadap Jibril, Mikail mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu menyuruhmu agar kamu berbuka puasa dengan makanan ini." Makanan dari surga kan?
Nabi pun makan dari makanan itu dan minum sampai puas. Kemudian Nabi bangkit untuk sholat, hendak sembahyang Nabi nih. Tiba-tiba Jibril menghampiri Nabi dan berkata, salat, maksudnya salat sunnah itu diharamkan bagimu saat ini sampai engkau datang ke tempat Khadijah. Bahasanya, ada usah sembahyang sunat, malam ini datangi sudah Khadijah. Karena sesungguhnya Allah menginginkan untuk menciptakan dari sulbimu keturunan yang baik pada malam ini. Maka bergegaslah Rasulullah kembali ke tempat Siti Khadijah. Sidin bercerita, ujar Rasulullah, aku telah Siti Khadijah yang berceritalah, aku telah terbiasa seorang diri. Jika malam telah gelap, aku tutup kepalaku, ujar Siti Khadijah. Aku turunkan tiraiku, aku tutup pintu dan aku melaksanakan salat sendirian. Lalu aku matikan lampu dan pergi tidur. Di malam itu aku tidak tidur dan juga tidak terbangun. Tiba-tiba Rasulullah datang, ia mengetuk pintu, tok 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 tok. Aku bertanya, siapa yang mengetuk pintu yang tidak pernah diketuk kecuali Muhammad? Nabi menyahut dengan perkataan yang manis, bukalah Khadijah, aku adalah Muhammad suamimu. Aku membuka pintu dan Nabi masuk ke dalam rumah. Demi Allah yang meninggikan langit dan mengeluarkan air, Nabi tidak pernah jauh dariku sampai aku merasa berat dengan Fatimah yang ada dalam perutku. Jadi waktu itu Siti Khadijah sudah hamil, menghamilkan Siti Fatimah. Nabi kada lagi memisahi Siti Khadijah sampai Siti Khadijah hendak melahirkan. Menjelang kelahiran putrinya yang keempat itu, kaum Quraisy sedang berunding untuk membangun Ka'bah, karena waktu itu Ka'bah ditimpa oleh banjir. Jadi banyak nang batu-batunya nang hancur, lalu hendak dibangun pulang. Nah, mereka merasa ragu-ragu disebabkan rasa takut dan gentar. Takutan juga nih, membangun Ka'bah ini mungkin atas salah, mungkin Tuhan Syarif. Maka masalah ini pun dirundingkan. Banjir yang besar melanda Mekah diakibatkan oleh datangnya air dari pegunungan. Banjir yang besar itu menimpa dan meretakkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rapuh. Sebelum itu pun pihak Quraisy telah memikirkan nasib Ka'bah yang menjadi sasaran pencuri untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Jadi orang itu waktu itu menyimpan barang-barang berharga ada di dalam Ka'bah, banyak juga kehilangan itu diambil pencuri. Di Ka'bahnya juga hendak hancur. Nah, hanya saja mereka merasa takut kalau bangunan diperkuat, pintunya ditinggikan dan diberi atap, Tuhan Ka'bah yang suci akan menurunkan bencana kepada mereka. Ya takutan juga ini amalupina talabihi kah batanya misalnya apabila Tuhan menurunkan bala. Nah, tetapi setelah banjir, tindakan untuk membenahi atau merenovasi Ka'bah itu merupakan sebuah keharusan meskipun mereka masih didera ketakutan. Tapi lamun kada dibaiki pulang pada bagus. Nah, setelah sampai pagi tak terjadi apa-apa, kada bang bencana. Berarti Tuhan kada sarik nih. Akhirnya mereka beramai-ramai memperbaiki Ka'bah waktu itu. Persoalan datang ketika akan menaruh benda yang bernama Hajar Aswad. Nah, tuntung sudah Ka'bah dibaiki, hendak mengandalkan Hajar Aswad itu, di situ timbul masalah. Semua orang berselisih tentang ihwal siapakah yang harus meletakkan batu suci itu. Amunnya nang seikong hajar, mandak kita nang lain tersinggung, kan banyak tuh bukan kepala-kepala ahoy itu. Soalnya ini batu yang sangat mulia, orang nang harat harus meletakkan itu, orang yang terhormat. Jadi masing-masing mestinya hendak. Lalu air berselisih. Semua orang berselisih tentang ihwal siapakah yang harus meletakkan batu suci itu.
Akhirnya orang yang tertua dari mereka ada namanya Abu Umayyah angkat bicara. Ujarnya berkata, serahkan persoalan ini kepada orang yang pertama kali memasuki pintu Safa itu. Siapa nang baduhulu ginalah pagi-pagi atau subuh nang masuk Masjidil, ibaratnya Masjidil Haram lah. Nah itu gina nama angkat batu Hajar Aswadnya gina tadi ini Ka'bah. Nah tatkala mereka mengetahui Muhammad SAW yang memasuki pintu Safa itu, yang pertama kali mereka berseru, ini Al-Amin. Kan gelar Nabi itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini Al-Amin, kami dapat menerima keputusannya. Nah, nang pamulaan masuk sekalinya Nabi Muhammad, nah kami ridho aja karena itu orang terpercaya. Kami ridho aja inya nang meletakkan itu batu jabuhannya nih. Cuman Nabi ini pulang sini kada mantang-mantang disuruh itu kada akun juga. Jadi bijaksananya Nabi kayak Pak. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk menghamparkan kain, dihampar kain segi 4. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya sendiri, lalu diangkat Nabi Hajar Aswad itu diangkat di atas kain. Lalu Nabi berkata, hendaklah setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini. Nah, ujung kain ini masing-masing tuh kepala ahunya situ, kepala ahunya banyak kan bos-bos nang Quraisy tak. Jadi kan merasa dihormati gitu, merasa terhormat gitu mengangkat. Nah ini bijaksananya nah Nabi sama-sama aja kita aja Nabi. Mereka bersama-sama membawa kain yang di atasnya ada Hajar Aswad ke tempat di mana batu itu diletakkan. Nabi bawa nah banyak yang bawa mangkat kain itu. Lalu Nabi Muhammad mengeluarkan batu itu dari kain dan meletakkannya ke tempatnya, dan akhirnya perselisihan itu berakhir dan bubuhan kepala suku tadi pun merasa puas karena merasa dihormati. Nah, selesai urusan. Peristiwa itu menunjukkan kearifan atau kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dia juga mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari penduduk Mekah untuk menyelesaikan masalah yang hampir mengakibatkan pertumpahan darah. Anak penting pasal sudah gara-gara itu aja. Nah, amun ada tersinggung maksudnya kada dibawa ini bisa tersinggung, bisa menimpas seorang. Nah, menurut seorang ahli sejarah yaitu Ibnu Ishaq, ketika itu Rasulullah berusia 35 tahun. Waktu itu sini belum diangkat jadi nabi, dan sini diangkat jadi nabi umur 40 tahun, 35 tahun waktu itu sini nama angkat batu Hajar Aswad. Setelah menyelesaikan persoalan yang akan menyebabkan pertikaian itu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Pada saat itulah istrinya akan melahirkan putrinya yang keempat. Selesai makan, beliau pergi ke Ka'bah untuk berdoa agar Siti Khadijah dapat melahirkan anak keempatnya dengan selamat. Sepulang dari Ka'bah, ia mendengar putrinya yang keempat lahir dengan selamat. Putri ini kemudian diberikan nama Fatimah. Nabi Muhammad memberikan selamat kepada istrinya, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Berkali-kali Rasulullah memuji Allah atas karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada beliau. Hati Rasulullah diliputi rasa bahagia. Nabi Muhammad tidak seperti orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu bila lahir anak perempuan sedih hatinya, cemburut wajahnya, malu. Nabi kada. Kita nih beri Tuhan tuh anak beginian, kalau lakian enggak bagus saja. Ya Allah, bagus saja. Nah, disebutkan dalam Quran surah An-Nahl, Allah berfirman, dan apabila seseorang dari mereka bubanang jahiliyah diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah, padamlah mukanya. Jarang lahir anak hitam, apa ya begini lakiannya, binian dia lalu masam naik muha. Nah, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Ada yang sampai berbulan-bulan bagaimana sopan, misi anak orang sopan kalau rumah yang pindah diejek orang dan sebagainya. Dan dia disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.
Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung hinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Dua aja pilihannya. Amun nang ada purun membunuh anak, menanggung malu di kampung. Amun kada aku menanggung malu, dibunuh anak itu, dikubur hidup-hidup. Jahiliyah. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan pada waktu itu. Kalau Islam datang, Islam pun memuliakan kaum perempuan ya Allah. Setelah anak beliau dilahirkan, kemudian Khadijah menyusui anaknya dengan air susunya sendiri. Ia melakukan itu karena ia telah mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad SAW bahwa air susu ibu adalah makanan terbaik yang sesuai dengan alat pencernaan bayi yang hidup selama 9 bulan dalam rahim ibunya. Berarti itu ada perlu imunisasi ya Allah, susu ibu tuh imunisasi yang halal sudah. Lawan bahari kada dia imunisasi. Di usia yang masih kanak-kanak, Fatimah telah dihadapkan pada berbagai macam ujian. Fatimah melihat dan menyaksikan perlakuan keji kaum kafir Quraisy kepada ayahnya. Melihat perlakuan keji ini, Fatimah berlinangan air mata. Fatimah adalah seorang putri yang paling menyerupai Rasulullah dalam hal karakter, sifat, wajah, kefasihan bahasa serta cara berjalan dan berbicara. Siti Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang pembicaraannya mirip dengan Rasulullah SAW seperti Fatimah itu. Fatimah sangat disayang ayahnya. Setiap kali dia datang kepada ayahnya, Rasul berdiri dan menciumnya, menyambutnya dengan gembira, lalu didudukkan di tempat duduk beliau. Apabila Rasulullah datang kepadanya, ia pun berdiri juga menyambut ayahnya dan mencium tangan ayahnya. Sama-sama menghormati. Anak menghormati kuitan menghormati anak. Biasa. Fatimah dididik dalam rumah tangga kenabian yang suci dan tempat turunnya wahyu, rumah tempat kelahiran kelompok orang yang beriman kepada Allah dan dengan tegar memegang iman mereka. Satu-satunya rumah dari sekian banyak rumah di Jazirah Arab yang di dalamnya berkumandang suara ayat Al-Quran disenandungkan. Dan Fatimah adalah satu-satunya anak wanita yang mengalami kehangatan semacam itu. Kalau di rumah tangga yang lain pilih camuk aja, olahian dan sebagainya. Satu-satunya ibaratnya rumah tangga waktu itu nang harmonis. Ya kalau dinaungi oleh cahaya Islam, yaitu rumah tangga Rasulullah SAW. Fatimah memiliki banyak julukan, gelar, antaranya Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, As-Siddiqah, ada juga At-Tahirah, iya, suci. Sidin kalau pernah haid, Siti Fatimah pernah nifas juga. Al-Mubarakah, perempuan yang diberkahi. Az-Zakiyah, perempuan suci. Ar-Radiyah, banyak orang yang diridai. Al-Mardiyah, Al-Muhaddasah, dan Al-Batul, Fatimatul Batul. Ia disebut Al-Batul, itu artinya yang memisah, karena ia terpisah atau berbeda dari wanita-wanita lain sesamanya, baik dari segi keutamaan, agama maupun kecantikannya. Ada yang mengatakan karena ia memisahkan diri dari keduniaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada Al-Batul, Fatimatul Batul. Fatimah hidup paling dekat dan paling lama bersama Nabi Muhammad SAW. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad berkembang yang tersebar di hampir semua negeri Islam. Rasulullah sering memuji Fatimah dengan bersabda, Fatimah adalah darah dagingku, siapa yang membuat dia senang berarti menyenangkanku, dan siapa yang menyusahkannya berarti menyusahkanku. Fatimah adalah makhluk yang termulia bagiku, ujar Nabi ini. Jika Rasulullah hendak bepergian, yang paling akhir beliau temui adalah Fatimah, dan yang pertama beliau datangi setelah kembali dari bepergian yaitu Fatimah juga. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya atau Fatimah yang lebih engkau cintai? Dia Sayyidina Ali nih. Rasulullah menjawab, bagiku engkau lebih mulia dibanding dia.
sedangkan dia lebih aku cintai dibanding engkau. Aku lebih cinta Fatimah, tapi lebih mulia engkau daripada Fatimah. Tapi aku cinta kepada Fatimah daripada engkau, ya Rasulullah. Terus suatu saat Aisyah masuk ke tempat Rasulullah dan dia Rasulullah sedang mencium Fatimah. Maka Aisyah berkata kepadanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menciumnya padahal ia sudah bersuami? Rasulullah pun menjawab, demi Allah, seandainya engkau tahu sayangku kepadanya, niscaya akan bertambah cintamu padanya, pada Fatimah. Fatimah adalah bidadari berbentuk manusia, ujar Nabi. Jika aku rindu wangi surga, aku mencium anakku Fatimah. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepadanya, ujar Nabi. Kepada ayahnya dan kepada suaminya juga, ujar Nabi. Pernikahan suci Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berniat menjodohkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah. Tidak seorang pun mengetahui hal itu. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar menemui Rasulullah untuk meminang Fatimah. Dengan halus Rasulullah berkata, tunggulah ketetapan dari Allah. Ada buron juga Nabi ini, aku sudah menjodohkan lawan Ali. Belum jauh berdiri kita. Jadi pernah juga Siti Fatimah dipinang oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan jawaban Rasulullah itu kepada Sayyidina Umar. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar berkata, ia menolak lamaranmu, wahai Abu Bakar. Jangan bahasanya halus. Menyadari penolakan itu, Abu Bakar mendesak Umar untuk mencoba meminang Fatimah. Coba Bang Ikam jawab. Umar pun melakukannya. Dia mendapatkan jawaban yang sama dari Rasulullah. Sama. Abu Bakar lalu berkata, jadi Abu Bakar bilang, kan Nabi itu jawabannya tunggulah ketetapan dari Allah, takdir Allah Ta'ala menikah menjodoh, ya menjodoh takdir nggak ada. Lalu aja Abu Bakar, tahu lah kamu itu dia menolak lamaranmu juga. Hai Umar, ya Abu Bakar. Alhamdulillah Sayyidina Umar. Bintu Hak, Bintu Hak, Sayyidina Abu Bakar Bintu Hak juga. Kan aneh jauh. Tapi waktu itu kada tahu apakah Sirin sudah jadi, mungkin belum lah, mungkin belum. Rasulullah belum Siti Khadijah kan berarti masih tahu lah. Siti Fatimah kalau Sayyidina Ali itu Siti Khadijah sudah wafat kah belum, gak ada tahu. Pokoknya nang waktu itu Sayyidina Abu Bakar melamar itu Sayyidina Abu belum jadi bintu Hak. Kan aneh juga, mana jadi bintu Hak mana jadi binatu, kan aneh itu. Sayyidina Umar gitu juga amunya mungkin waktu itu belum jadi bintu Hak gitu. Nah, menyadari penolakan itu sudah jadilah. Kabar penolakan itu tersebar di Madinah. Ali bin Abi Thalib mendengar kabar itu dari salah seorang pelayan wanitanya. Tahukah engkau bahwa Fatimah telah dilamar, wahai Ali? Sayyidina Ali menjawab, aku kan tahu masalahnya itu. Nah, sudah ada orang yang melamarnya, mengapa tidak engkau saja yang melamar Fatimah sehingga Rasulullah menikahkanmu dengan Fatimah? Nah, pelayannya nih, atau pembantunya budaknya kah memberikan saran, tuh pangikam aja. Nah, pertanyaan itu membuat Ali berpikir, mohon Sayyidina Ali berkata, ia sebetulnya segan melamar Fatimah karena ia tidak punya apa-apa untuk dijadikan mahar. Sadar dia dah, orang gak ada duit dia dah. Sepupu Rasulullah boleh, sepupu jadi minantu boleh. Sepupu jadi minantu boleh. Tetapi banyak orang yang mendorongnya untuk melamar Fatimah. Bahkan Umar sendiri berkata, engkau pantas mendapatkan Fatimah wahai Ali. Ya. Nah, berkat dorongan-dorongan itu, Ali pun memberanikan diri untuk menghadap Rasulullah. Ia menceritakan hal itu dalam pernyataannya berikut ini. Rasulullah SAW memiliki wibawa dan keagungan tersendiri ketika aku menemuinya. Ujar Sayyidina Ali, mendadak lidahku menjadi keluh. Hendak melamar timbul karawa bandir karena wibawanya Nabi nih. Demi Allah aku tidak sanggup berbicara. Lalu Rasulullah bertanya, apa mau wahai Ali ke sini?
Aku pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa, kata Sayyidina Ali. Apakah engkau datang untuk melamar Fatimah? Oh iya Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Iya, jawabku inggih. Ya, salah lagi. Nah, apa yang akan engkau jadikan mahar? Pulang nih. Nah, demi Allah tidak ada wahai Rasulullah. Waktu itu sudah diangkat jadi Rasulullah. Kada dahulu ada bisa apa-apa. Bagaimana dengan baju perang yang pernah aku berikan kepadamu? Ada kalau baju perang, mungkin baju perang nang hasil rampasan perang itu kaum muslimin menang kan, baju-baju perang senjata tuh boleh yang harta ganimah itu kan nang jadi jujur iya dari Sayyidina Ali. Tetapi demi Allah baju itu telah menjadi usang, buruk sudah bajunya wahai Rasulullah. Harganya pun tidak akan melebihi 400 dirham. Rasulullah mengatur urusan putrinya dengan bijaksana. Dia terlebih dahulu meminta pendapat Fatimah. Beliau mengatakan, Ali datang melamarmu wahai Fatimah. Fatimah hanya terdiam. Maka Rasulullah pun menerima lamaran itu. Keduanya pun segera dinikahkan. Mu'minin itu diam itu tandanya setuju ya. As-sukut ya min alamatir ridha. Diam itu tandanya setuju. Nabi Muhammad SAW memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai suami Fatimah karena dia adalah anggota keluarga yang sangat arif dan terpelajar. Sayyidina Ali ini kan Nabi Muhammad tuh kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya ilmu ya Allah. Nah artinya alim Sayyidina Ali ini. Di samping merupakan orang pertama yang memeluk Islam di kalangan anak muda nih, Ali memberikan mahar kepada Fatimah sebesar 500 dirham atau kalau bahas dijumlahkan ini 500 dirhamnya itu ialah 100 gram emas. Berarti baju ziraknya, baju nang perangnya tuh larang juga. 100 gram emas ya. Berduit artinya itu iya 100 gram emas ya. Bujur aja misalnya kan ada duit, cuman tanah hektar, nah ibaratnya itu, mobil 3 buah misalnya, nah, yang sebagian diperolehnya dari menjual baju besinya. Nah, oh jadi tadi kan baju besi itu dia 400 dirham, nah, lalu ditambahi pulang 100 dirham jadi 500 dirham. Saat itu Fatimah berusia 18 tahun dan Ali 23 tahun. Upacara pernikahan diadakan pada awal Zulhijjah 22 bulan setelah berhijrah ke Madinah. 22 bulan setelah berhijrah ke Madinah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu dan putra asuhan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Ali itu kan sepupu Nabi, lawan juga Nabi ini yang menggaduh Sayyidina Ali itu. Nah, ia termasuk pemuda yang masuk Islam termuda. Ali tinggal bersama keluarga Rasulullah sejak ia berusia 7 tahun. 2 tahun sejak Fatimah lahir. Nah, Ali terkenal cerdas dan jujur sejak muda. Ia adalah orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah. Nah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurashi pernah ditanya, siapakah yang terlebih dahulu masuk Islam, Ali atau Abu Bakar? Ia menjawab, Maha suci Allah, Ali yang lebih dulu masuk Islam. Tetapi ia menyembunyikan keislamannya dari ayahnya Abu Thalib. Sementara Abu Bakar menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Jadi yang mulai masuk Islam Siti Khadijah, Sayyidina Ali, hanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali masuk Islam saat usianya 10 tahun. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah masuk Islam. Diceritakan bahwa Sayyidina Ali sangat bangga dengan kenyataan ini sehingga ia pernah berkata, "Kudahului kalian semua dalam memeluk Islam, aku masih kanak-kanak dan belum balik saat itu." Sayyidina Ali. Rasulullah sangat bangga dan bahagia dengan keislaman Sayyidina Ali. Begitu juga dengan Khadijah. Betapa mulia dan berani dia, walaupun kekanakan kan, wani. Ali dididik dan diajar langsung oleh Rasulullah. Maka ia pun menjadi orang yang paling mendalam pengetahuannya tentang Al-Quran. Setiap ayat dalam Al-Quran ia ketahui sebab
di mana dan kapan diturunkan. Sayyidina Umar bin Khattab menyebut Ali sebagai orang yang paling tahu tentang hukum-hukum Allah. Ali adalah guru dari banyak sahabat, termasuk Abdullah bin Mas'ud berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Suhaib ar-Rumi dan Abu Hurairah, semua imam mazhab dan para ulama puncak sebelum mereka seperti Ibnu Abbas dan lain-lain, semuanya menimba ilmu pengetahuan Islam dari Ali bin Abi Thalib. Selain Rasulullah lah yang mendapatkan ilmu secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda tentang Sayyidina Ali, engkau bagiku seperti Harun bagi Musa, tetapi tidak ada nabi bang setelahku. Kan Nabi Musa lawan Harun itu kan, Nabi Harun itu kan bedang sanak tah. Jadi kasih tau kamari berdua terus. Ini Sayyidina Nabi Musa ini bila berdakwah tuh pandai tuh kurang fase. Karena sini pernah tamakan bara api hari lalu kena pilat ke jono. Jadi Nabi Harun jubirnya juru bicara. Nah jadi ikan wa Sayyidina Ali itu nang ibarat nang Nabi Musa lawan Harun tuh ikon kayak Nabi Harun, cuman kan dapang Nabi setelah kone jangan Nabi Rasulullah. Sudah jelas. Pada kesempatan lain Rasulullah bersabda, hanya orang mukmin yang akan mencintaimu dan hanya orang munafik yang akan membencimu. Kena nang di zaman apa Nabi Sayyidina Ali menjadi Amirul Mukminin itu banyak nang membenci Sayyidina Ali. Bubuhan kaum Khawarij namanya. Itu sudah dipadahkan Nabi bila benci kepada Sayyidina Ali itu orang-orang munafik, bila cinta kepada Sayyidina Ali orang-orang mukmin. Ali sungguh beruntung mendapat pendidikan langsung dari Rasulullah dan Khadijah sejak usia yang sangat muda. Pendidikan itu berpengaruh besar bagi karakter, moral dan wawasan keilmuannya. Ali terkenal sebagai orang yang menguasai ajaran-ajaran dan hukum-hukum Islam. Karena itu Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab selalu berkonsultasi kepada Ali jika terdapat persoalan yang tidak dapat ditanganinya. Umar pula yang pernah berdoa agar tidak diberikan kesulitan jika Ali tidak ada. Menurut Umar, Ali adalah orang yang paling bisa menghakimi persoalan di antara sahabat. Rasulullah menjuluki Ali bin Abi Thalib sebagai pintu ilmu, babul ilmi. Aku adalah kota ilmu, ya Nabi, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbangnya. Siapa hendak masuk kota melalui pintu. Kata Nabi, selain pandai, Ali bin Abi Thalib juga memiliki penguasaan bahasa sastra yang tinggi. Pernyataan Rasulullah ini menimbulkan perasaan iri kaum Khawarij terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khawarij ini orang-orang yang membenci Sayyidina Ali. Dikisahkan mereka kemudian mengadakan majlis musyawarah, mereka bukan kaum Khawarij nih. Mengadakan majlis musyawarah yang dihadiri 10 orang dari kalangan para tokoh. Mereka sepakat menguji Ali. Uji aja Nabi itu Ali ini hebat. Coba kita uji. Masing-masing mengajukan pertanyaan yang sama, tapi harus dijawab oleh Ali dengan jawaban yang berbeda. Lantas mereka menemui Ali bin Abi Thalib, masing-masing mengajukan pertanyaan. Wahai Ali, ya, lebih istimewa manakah antara ilmu dan harta? Ali bin Abi Thalib dengan tangkas menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Masing-masing jawaban disertai argumentasi yang berbeda. Adapun jawaban yang disampaikan Ali adalah sebagai berikut. Pertama, banyak nambah takunannya ini itu aja, jawabannya harus beda-beda. Pertama, ilmu lebih istimewa daripada harta, sebab ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Haman dan Firaun. Jadi lebih mulia ilmu daripada harta. Kemudian jawaban yang kedua bilang sini, ilmu lebih istimewa daripada harta sebab ilmu selalu menjagamu. Maksud menjagamu tuh orang berilmu tuh kan, oh tahu ini haram, nah lalu kan dah menggawe ya kalau menjaga daripada yang haram. Sedangkan engkau harus menjaga harta milikmu, sedangkan ikam bisi harta ikam nang menjaga. Iyalah menjaga harta, ilmu tuh yang menjagamu. Nah kemudian jawaban yang ketiga bilang ilmu lebih istimewa daripada harta sebab orang yang berilmu banyak kawan, sedangkan orang kaya banyak musuh. Nyata maling dulu musuhnya ya Allah.
Nah, maksud banyak kawan ini banyak murid ya kalau kira-kira. Keempat, jawaban keempat, ilmu lebih istimewa daripada harta sebab ilmu bila diinfakkan, diajarkan itu semakin bertambah ilmu itu bila diajarkan. Sedangkan harta bila diinfakkan semakin berkurang. Ya. Kelima, ilmu lebih istimewa daripada harta sebab orang yang berilmu dipanggil dengan sebutan mulia, sedangkan orang yang berharta dipanggil dengan sebutan hina. Keenam, ilmu lebih istimewa daripada harta sebab ilmu tidak perlu dijaga, sedangkan harta minta dijaga. Ketujuh, ilmu lebih istimewa daripada harta sebab orang yang berilmu di hari kiamat dapat memberi syafaat, sedangkan orang yang berharta di hari kiamat dihisab dengan berat. Kedelapan, ilmu lebih istimewa daripada harta sebab ilmu jika dibiarkan saja tidak akan pernah rusak, sedangkan harta jika dibiarkan pasti berkurang bahkan habis dimakan. Ya, harta bisa habis, duit misalnya diandak dalam masa ini makan gagat. Amonia ilmu kan udah mau dimakan gagat dia lah. Nah, kesembilan, ilmu lebih istimewa daripada harta sebab ilmu memberikan penerang di dalam hati, dengan harta dapat membuat kerusakan di dalam hati, seperti menimbulkan sifat takabur, pamer dan ingkar. Orang sugih itu bisa sombong, bisa pamer, ya Allah. Nah. Kesepuluh, ilmu lebih istimewa daripada harta sebab orang yang berilmu bersikap lemah lembut dan selalu berbakti kepada Allah, sedangkan orang yang berharta seringkali takabur dan ingkar kepada Allah. 10 orang tokoh Khawarij yang mengajukan pertanyaan kemudian ditantang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seandainya Sayyidina Ali, seluruh kaum Khawarij satu persatu mengajukan pertanyaan, istimewa mana antara ilmu dan harta, tentu aku akan memberikan argumentasi dan yang berbeda selagi hayat masih di kandung badan. Akhirnya kaum Khawarij mengakui kealiman Sayyidina Ali dan mengakui pula kebenaran sabda Rasulullah. Mereka pun akhirnya tunduk patuh kepada Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan akhirnya mereka masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan di dalam kitab ini tentang yang berkaitan dengan sembahyang. Pengarang ini berkata, telah sampai kepada kami kisah seorang yang datang kepada Abu Hanifah. Ia mengadu bahwa ia telah memendam harta di suatu tempat dan ia tidak ingat tempat itu. Wah ya, Imam Abu Hanifah ulun menyimpan sesuatu, apakah duit kah, apakah di suatu tempat tapi nggak diingat lagi. Tolong cariakan, di bahasa itu, tolong terawangakan. Ujar Abu Hanifah berkata, ini bukan suatu ilmu yang dengannya aku akan membuat siasat untukmu. Artinya ini kada perlu ilmu nang harat bandar supaya ikam ingat tuh. Akan tetapi pergilah ikam dan sholatlah malam hingga pagi. Sembayang ikam malam, sembayang terus sampai pagi, maka kamu akan mengingatnya insyaallah. Itu apa artinya? Kebanyakan kita waktu sembayang itu meranyau. Jadi mungkin dalam marahnya itu ikan makan ingat. Biasanya kan orang ikan ingat mana kopiah di manakah? Oh, waktu sembahyang harus ingat. Kopiahnya jadi di dalam lemari anak sekalinya itu aja. Nah, ya kalau nah itu menunjukkan apa? Kebanyakan manusia ini lalai dalam sholatnya. Bila namanya ingat sesuatu itu bau sembahyang. Ingat toh sembahyang. Nah, setan tuh diulahnya cara supaya gini kada mengingat Allah, supaya kada khusyuk, lalu diingatkannya kepada sesuatu yang kita kada ingat mandak kopiah tadi misalnya. Nah, maka orang tadi melakukan hal itu lalu sembahyangnya sampai terus-terusan sembahyang dan belum berlalu kurang dari 1/4 malam
ia telah mengingatnya, ingat ya sekalinya waktu sembahyang mengingatnya, maka ia datang kepada Abu Hanifah dan menceritakannya. Wahai Tuan Guru, ingat ya sudah ulun, gak sembahyang itu sembahyang hanya ingat. Nah, Abu Hanifah berkata, aku telah mengetahui bahwa setan tidak akan membiarkanmu salat hingga kamu ingat. Lalu mengapa tidak kamu sempurnakan malammu dengan salat untuk bersyukur kepada Allah? Jangan ya mengikam terus akan sembahyang. Menyukuri yang dapat misalnya sudah. Nah, itu artinya manusia ini ya kebanyakan itu lalai lawan Tuhan. Dalam sembahyang itu lalai. Nah, kemudian ada lagi kisah, berkata Abu Bakar Al-Warraq, kerap kali aku salat 2 rakaat dan tatkala selesai dari salat aku di sini ini wali Allah Taala lah, aku merasa malu kepada Allah seperti malunya orang yang telah selesai melakukan perzinahan. Di sini aku malu lawan Tuhan kalau sembahyangku tadi cacat. Sebagaimana malunya sidin seperti orang yang setelah melakukan perzinahan, malunya nih. Menggaya kita ini bilang ngancak ada malu sembahyang orangnya usah kemari banyak tahu ya kalau karena malu. Nah, ini kisah orang bahari lah, luar biasa. Padahal kan di sini nih khusyuk aja tuh sembahyang, cuma merasa banyak kekurangan dalam ibadah, supan sidin. Nah, kemudian lagi terlintas dalam hati seseorang yang sedang sholat untuk melakukan maksiat. Ada kisahnya jar bahari. Orangnya sembahyang, sakanya hendak berniat melakukan maksiat, kan kada ada lawan Tuhan. Seharusnya hati itu digunakan untuk khusyuk. Sekalinya sembahyang melihat sandal orang yang bagus loh, hendak memancung sandal orang, misalnya lah. Nah, lalu jar seluruh badannya menjadi hitam dan tetap seperti itu hingga seorang muhakkik memintakan syafaat untuknya. Ini kisah bahari itulah kalau nanti langsung ditampakkan Tuhan. Wah, ini kada lagi bang anak, karena kebanyakan orangnya sudah kayak itu hirang samongan itu. Nah, nang bahari itu ini jarang kalau ada kayak itu, banyak nang khusyuknya lah. Jadi bila ada nang atau sembahyang berniatan maksiat, lalu seluruh badannya dihitamkan Tuhan. Efeknya langsung. Nah, jadi kita jangan kita di luar sembahyang pun jangan juga hendak melakukan maksiat, apalagi di dalam sembahyang. Kemudian ada kisah orang-orang yang khusyuk di dalam salat, orang-orang saleh nih. Abu Darda, sahabat Nabi nih, berkata, terdengar denyut nadi Nabi Ibrahim, kekasih Allah Khalilullah. Nabi Ibrahim kan Khalilullah. Bila sidin berdiri dalam salat dari jarak 1 mil karena takutnya kepada Allah. 1 mil tuh 1 kilo lah kadalah. Kan sampai lah. Seberapa kilo lah? Lebih lah. Nah, itu dari jarak 1 mil Nabi Ibrahim itu bila sembahyang sidin saking takutnya lawan Tuhan nih, gugup detak jantung sini duk berbunyi dari jarak 1 mil ke kedengaran. Nah, kedengaran nih luar biasa lah Nabi Ibrahim nih, Nabi bang lah. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Husain. Ali bin Husain ini adalah buyut, mbak cucu tuh buyut lah, buyut Rasulullah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika ia berwudu, Ali Zainal Abidin nih, sidin bila berwudu wajahnya berubah menjadi pucat. Keluarganya bertanya, apa yang membuatmu bergetar ketika wudu? Jadi waktu wudu menggetar, pucat. Nah, dia menjawab, apa kamu tidak tahu di hadapan siapa aku akan berdiri? Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku ini saking anunya lah lawan Tuhan lah. Saking
ta'zimnya, membesarkannya lawan Tuhan. Waktu wudu tuh menggatar. Kita ini menggatar kan garing misalnya, ya Allah wudu maip dingin. Ini kadang sehat aja orangnya, cuma menggatar karena sudah terbayang-bayang berhadapan lawan Tuhan. Nah pucat. Nah ini orang-orang yang luar biasa nih. Kita sampai ke situ makamnya ya Allah. Kemudian sesungguhnya seorang tabi'in bertanya, seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Zubair bilang bin Asma bin Abi Bakar. Beliau terkena penyakit kanker di betisnya. Kanker apalah. Nah, panjang nih ceritanya. Seorang dokter berkata kepadanya, betis ini harus diamputasi wahai Urwah. Berarti Urwah ini kan Zubair itu kawin lawan Asma. Asma itu anaknya Abu Bakar. Berarti cucu sini Abu Bakar nih Urwah nih. Cuman Urwah ini lahir setelah Nabi wafat. Jadi tabiin namanya. Terkena penyakit kanker di betis. Ujar dokter, tabib lah bahari itu namanya. Itu betis sikam tuh harus diamputasi wahai Urwah. Maka Urwah pun bertawakal kepada Allah. Serahkan aja sudah lawan Tuhan. Nah, dan ridha dengan ketentuannya, ridha senang dengan ketentuan Allah, diberi Allah penyakit. Lalu ia dibawa ke ruang operasi untuk diamputasi. Dokter berkata, minumlah obat bius. Oh ada sudah deh obat bius bahari agar kamu tidak merasakan sakit. Maka ada raya nang wah ini bang. Wahai Urwah. Urwah berkata, aku berlindung kepada Allah dari meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalku dari berpikir akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila meminum obat bius ini bisa kada sadar lagi? Arau kan ingat lagi lawan Tuhan ya. Galakon Urwah. Dokter berkata, lalu bagaimana betismu akan diamputasi wahai Urwah? Ia berkata, kalau begitu kata Urwah, jika aku telah memulai salat dan bertakbiratul ihram dan aku duduk untuk membaca tasyahud, maka potonglah betisku. Ulangi dulu. Kena bila aku sembahyang, waktu aku duduk tahiyat, potong betisku. Waktu sembahyang. Nah, karena saat itu aku tidak memikirkan dunia dan sesungguhnya aku berada pada pemujaan kepada Allah yang maha tinggi dan agung. Asik lawan Tuhan. Bila asik lawan Tuhan tuh biar ditatak orang betis kada merasa lagi. Nah, luar biasa lah kayak kita sembahyang ikut nyamuk hipoh. Iyalah. Nah, setelah Urwah duduk dan membaca tasyahud, dipotonglah betisnya. Setelah salam, ia dibawa ke rumahnya dan darah terus mengalir dari lukanya. Dan Urwah memiliki 2 anak. Ketika ia duduk bersama orang-orang yang menjenguknya dan betisnya berada di depannya, ia memanggil anaknya yang besar, akan tetapi anaknya tidak menjawabnya. Maka Urwah berkata, tanyakanlah kenapa dia tidak menjawabku. Tahu nak apa anakku tuh kenapa ada menyahuti? Karena ini pertama kalinya aku memanggilnya dan ia tidak menjawabku. Orang-orang yang duduk pergi untuk menemui anaknya. Ternyata mereka menemukannya telah jatuh dari atas loteng dan mati. Soalnya anaknya meninggal dunia. Jokai di kiau-kiau kada menyahuti. Gugur di atas loteng mati. Anaknya yang besar telah mati dan betisnya berada di depannya. Namun ia tetap sabar. Setelah mereka masuk, mereka berkata, semoga Allah mengagungkan pahalamu di dalam musibah anakmu wahai Urwah. Ibaratnya ini ditimpa ujian bertubi-tubi, sudah betis hilang sebuting, anak pulang mati. Luar biasa lah diuji Allah Ta'ala nih. Lalu Urwah memegang betisnya yang dipotong dan berkata, ya Rabb, wahai Tuhan,
engkau telah memberiku 2 betis, engkau telah mengambil salah satunya dan menyisakan yang lain, maka untukmu pujian atas apa yang telah engkau ambil dan untukmu syukur atas apa yang telah engkau sisakan. Nah, luar biasa lah ya Allah. Artinya sidin mengucapkan alhamdulillah, artinya walaupun hilang sebuting, alhamdulillah masih ada lagi sebuting. Kadang-kadang nang kipo kada pusang dah. Dan engkau telah memberiku 2 anak ya Allah, dan engkau telah mengambil yang paling besar dan menyisakan yang lain, maka untukmu pujian, alhamdulillah, artinya atas apa yang telah engkau ambil, alhamdulillah pian ambil anak ulun saikong tak, dan untukmu syukur atas apa yang telah engkau sisakan, alhamdulillah ada lagi saikong masih hidup. Oh luar biasa. Betis sebuting ada tersisa, anak saikong tersisa. Nah jadi masih ada dah di sisa itu Tuhan. Kayak kita misalnya lah, duit 1 miliar hilang 10 juta kipoh, padahal nang tersisa banyak lagi. Nah banyak lagi ya Allah. Nah lalu ia memegang betisnya yang dipotong setelah mengkafaninya untuk dikuburkan Allah betis yang dipotong tuh. Nah dan berkata, alhamdulillah, aku tidak pernah berjalan dengan betisku ini ke tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita terpotong apakah jari kah itu dikubur ya tak. Tapi alhamdulillahnya jasidin aku ada pernah melangkahkan kaki pun untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kisah, ada seorang yang berkata kepada istri dan anak-anaknya, bila aku telah masuk dalam sholat, lakukanlah apa yang kalian inginkan daripada mengeraskan suara dan membuat kegaduhan, karena aku tidak merasakan dengan tingkah kalian. Terkadang mereka menabuh rebana jatuh terbang, namun ia tidak menyadarinya. Amunnya waktu nang santai-santai gini kada sembahyang nih. Bila anak aku bukahan abut sarik ibaratnya tuh, mau abutnya mau banan aja. Tapi pas sudah sini sembahyang, biar abutnya kayak apa ibaratnya biar nang becatuk terbang tuh. Sini kan merasa lagi apa nang asik lawan Tuhan kita. Luar biasa ya Allah. Tapi nang kayak kita ya Allah di masjid kita terganggu ya Allah bila ada karena nang begaya ya Allah. Nah lain makamnya leh. Nah iya di situ nang hendak bergaya kayak apa kan jadi dan aku kada terganggu lagi. Nah Pak sudah asik lawan Tuhan bila masuk dalam salat. Nah sedikit lagi lah. Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan selalu mempercepat salatnya. Sidin ini Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini bila sembahyang itu cepat, cuma cepatnya ini tetap bertumaninah lah. Nah tatkala ditanya akan hal itu, kenapa jadi biar cepat benar sembahyang tapi tetap bertumaninah, beliau menjawab, dari kelezatan yang aku dapatkan di dalam salat, aku takut akan mendahuluiku keluarnya, minta maaf, air mani sebelum selesainya salatku hingga salatku menjadi batal. Kenapa Jesirina dicepat sembahyang? Jesirina bila aku sembahyang, aku nih merasa asik lawan Tuhan, merasa lezat sampai bisa tak keluar banyu mani, saking lezatnya nih. Anak tak keluar banyu mani, ini batal sembahyang tuh. Makanya aku cepat akan. Sampai gitu orang-orang sudah asik lawan Tuhan tuh. Lebih asik daripada istri, lebih asik daripada bidadari, mun sudah asik lawan Tuhan tuh. Aku jadi takut kalau tak keluar banyu mani, saking asiknya nih. Habis membatal sembahyang kok. Makanya aku cepati. Luar biasa lah. Kemudian kisah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sangat tenggelam di dalam kenikmatan salatnya. Bahasa Arab itu istighraq. Hingga beliau seringkali mendudukkan orang lain untuk menjadi pengingat bagi dirinya. Maka jika beliau istighraq atau tenggelam dalam kenikmatan salatnya, di dalam berdiri orang itu berteriak rukuk ya orang. Hanya sini sadar hanya rukuk, saling keasikan nih. Kadi ingat rukuk. Jadi ada sini tugaskan saya kok mengingatkan rukuk ya orang itu. Nah, dan jika beliau istighraq atau tenggelam dalam kenikmatan salat dalam rukuknya,
orang itu berteriak i'tidal, jarang, hanya sini i'tidal. Dan begitulah seterusnya hingga beliau sadar. Ibaratnya nang mabuk lawan Tuhan, luar biasa. Ibaratnya kada ingat di waktu bila sembahyang tuh walaupun 2 rakaat aja, kada ingat di waktu nang ibaratnya nang sarakat itu bilang mandi jam 4 jam, mau kada diingatkan rokok kada rokok dah, kasihkan baca ayat nah. Ya itu orang bahari gitu lah. Nah, luar biasa lah. Suatu kali Syekh Umar Bamakhramah menjadi makmum dan anaknya Al-Faqih Abdullah bin Umar Bamakhramah menjadi imam. Anak menjadi imam nih, abah jadi makmum. Ketika usai dari salat, Syekh Umar berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihatmu ketika salat seluruhnya darah." Iya, nah anak menjawab, "Sesungguhnya aku memikirkan permasalahan haid di dalam salat." Ini kalau dalam riwayat lain kan Imam Ghazali kan jadi imam salat, ading sidin jadi makmum Imam Ahmad. Nah, jadi waktu Imam Ghazali sembahyang jadi imam Ahmad ini melihat si Imam Ghazali ini darah tuh pakai ikungan, darah seikungan. Nah, lalu kisahnya entah itu mau parakah kah Imam Ahmad nih atau tuntung salam langsung berjauh kan apa sembahyang bahasa, lalu takuni Imam Ghazali kenapa jending jan ikam ini berdahulu boleh, lalu kisahkan ulun tadi jan waktu sembahyang matian darah seikungan. Uja Imam Ghazali bujur dingai aku tadi waktu sembahyang tadi mengarang bab haid. Mengarang bab haid kan darah tuh. Nah, artinya kasyaf nih. Han kayak so kita nih kata sembahyang. Mengatakan pun gak tahu, haram pun gak tahu kita nih. Iyalah. Namun dilihat orang nang kasyaf tuh. Amunnya kita nih mail mujun harau iwak batik. Nah orang bahari itu kasyaf mahat enggak itu. Nah jadi apa yang kita pikirkan itu nampak bagi orang-orang yang kasyaf tak. Luar biasa juga lah Imam Ghazali ini di dalam sembahyang atau mengarang kitab bab haid. Nah itu tadi apa luar biasa orang-orang yang bahari dalam sholat nih, namun kita jauh panggil Allah. Tapi mudahan kita nih ya minimalnya sembahyang di dalam waktu, sembahyang jangan di luar waktu, sembahyang jangan balang kambingan. Ya kalau kau berjamaah ya kalau nah kita kan tahu sudah lawan orang bahari tak kayaknya sama sumur ya, antara langit dan sumur jauhnya. Nah, cuman mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada mereka para aulia Allah dan orang-orang saleh, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس بصدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك وكرمك قبلا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلنا إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ومن كل الصحابة الكرام والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم سلسلة بذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن المفسرين وسيلة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم سلسلة بذلك إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وأفرهم ثم إلى سيدنا الإمام حسن البصري والإمام جنيد البغدادي والإمام الشافعي والإمام الغزالي ثم إلى روح
سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح سيدي أحمد الرفاعي، سيدي أحمد البدوي، وسيدي إبراهيم الدسوقي، وسيدي أبي الحسن الشاذلي، وسيدي أبو الوهاب الشعراني، ثم إلى روح سيدي أبي يزيد البسطامي، ثم إلى روح سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وخليفته مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد البنجري، والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي اسماعيل البنجري، والشيخ زين العلمي بن حجي عبد الصمد البنجري، ثم إلى روح سيد محمد أمين قطبي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه، ثم إلى روح سيد محمد أمين قطبي، ثم إلى الشيخ ياسين البدني، ثم إلى روح الشيخ محمد الشاروني عبد الباغير، الشيخ محمد أنم الشاعر، الشيخ محمد سمن، الشيخ محمد سمن الجليل، ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري، والشيخ أحمد فحمي الزمزم الندوي الملك البنجري، وأصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى روح المرحوم محمد بسري بن جفري، ثم إلى المرحوم Hanis bin Hasan, Sumail al-Marhumah Marsyah binti Ananggami, Sumail al-Marhum Amri Ghafar bin Ghafar, Sumail al-Marhum Husin Arif bin Armain, Sumail al-Marhum Jafri bin Ahmad, Sumail al-Marhumah Siti Fatimah binti Jaya, Sumail al-Marhum Ihsani bin Hanis, Sumail al-Marhumah Rabi'atul Adawiyah binti Hanis, Sumail al-Marhumah Marfu'ah binti Habibi, wa khususan ila arwahi man la dhakira wa la zaida lahum awsil Allahumma thawaba dhalika minna ilayhim. Allahumma ij'alhu fida'an lahum minan nar, wa fikakan lahum minan nar, wa itkan lahum minan nar, wa sitran lahum minan nar, wa hijaban lahum minan nar, wa najatan lahum minan nar, wa syira'an lahum minan nar. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum, waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kalian banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.